PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki babak penting. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025 lalu, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan 5 kandidat masih dalam penjajakan dan akan segera diwawancara pada pekan depan. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Terkait siapa kelima kandidat pelatih itu, PSSI tetap merahasiakannya dengan alasan untuk menjaga profesionalitas proses seleksi serta menghormati masing-masing kandidat yang masih terikat kontrak baik bersama klub maupun timnas lain. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan rumah di 2 desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon tumbang. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang, terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia selalu punya cerita unik dari kekayaan budaya. Ada salah satunya tradisi di Kota Probolinggo, karapan sapi brojol, tingkat kesulitan yang lebih berat dengan arena yang digunakan lahan berlumpur. Berbeda dengan karapan sapi pada umumnya, berikut liputannya. Jadi hiburan masyarakat yang selalu dinantikan. Inilah lomba karapan sapi brojol. Bagaimana tidak, jika karapan sapi pada umumnya di arena tanah yang kering, karapan sapi brojol digelar di arena berlumpur yang tentunya punya tingkat kesulitan lebih berat. Dan sapi yang diperlombakan berjenis sapi limosin. Diselenggarakan di lapangan karapan sapi Jalan Kiai Syafi'i, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 45 tim ikut lomba yang dibagi menjadi beberapa kategori, mulai kelas A dengan berat sepasang sapi mencapai 1,5 ton.
Dengan bobot sapi super yang dilombakan, tentu jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ataupun wisatawan yang menyaksikan. Butuh perawatan khusus bagi sapi-sapi peserta lomba karapan. Karapan apa? Karapan sapi brujul. Sapi brujul. Dimusin dengan sapi Madura. Kalau jamu ini beda dengan sapi merah. Iya. Nah, kalau ini 1 minggu 100 per sapi. Nah, belum buka nawar-menawar masih. Masih senang. Gitu ya. Iya. Oke. Berangkat dari kebiasaan para petani mengisi waktu di sela-sela bercocok tanam, saling adu cepat sapi selepas membajak sawah. Kini, karapan sapi brojol tak hanya sebagai hiburan warga semata, namun diakui sebagai warisan budaya tak benda Kota Probolinggo. Nah, dari sela-sela tradisi kegiatan menanam padi itu, masyarakat memanfaatkan dengan kegiatan liburan, yaitu lomba sapi brojol. Para pecinta fotografi pun biasanya tak ingin melewatkan event karapan sapi brojol yang biasanya digelar di setiap peringatan hari besar atau momen spesial. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang balita 3 tahun korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman 8 meter. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 1 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat sore. Korban yang ditemukan pada hari ke-9 operasi pencarian adalah seorang balita berusia 3 tahun. Korban diketahui bernama Fatin Ayu Rengganis. Jenazah korban ditemukan tertimbun material tanah di kedalaman sekitar 8 meter. Kepala Basarnas Cilacap, M. Abdullah menjelaskan jenazah korban ditemukan terseret longsoran tanah hingga sejauh 70 meter dari lokasi rumah tinggal korban. Penemuan ini berada di perbatasan antara titik B1 dan B2 area pencarian. Telah diketemukan korban atas nama Fatin Ayu Rengganis, 3 tahun, dan telah dievakuasi menuju RSUD Madinah dalam kondisi meninggal dunia, berada pada perbatasan di boxset B1 dan boxset B2. Untuk saat ini korban yang masih belum diketemukan adalah 2. 2 itu terbagi pada 2 boxset, 1 di boxset A1 dan 1 korban lagi berada di boxset B1. Kini tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisarah Salsabila 14 tahun dan Fani Hayati 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Hingga hari ke-9 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan akan memaksimalkan pencarian korban tanah longsor pada hari ini. Jika kedua korban belum ditemukan, tim akan melakukan evaluasi apakah proses pencarian akan diperpanjang atau dihentikan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Sementara itu pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga pun merasa ikhlas meski kedua korban tidak ditemukan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat goib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Pada hari ke-10, tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga kedua korban yang masih belum ditemukan. Sebelumnya, terjangan tanah longsor menimbun sebanyak 16 rumah warga. Peristiwa tragis tersebut menelan korban jiwa sebanyak 23 orang.